Puluhan warga penggarap lahan hutan tani di Karawang mendatangi kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Laskar NKRI Kabupaten Karawang pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 siang. Meminta keadilan. Kedatangan puluhan warga penggarap lahan hutan tani tersebut tiada lain hanya untuk meminta bantuan kepada DPD Laskar NKRI Kabupaten Karawang dan menuntut keadilan atas lahan hutan tani garapannya yang diklaim oleh orang yang mengaku lebih awal menggarap lahan hutan tani tersebut. Begini penjelasan dari perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Laskar NKRI Kabupaten Karawang saat diwawancara on data publik terkait puluhan warga penggarap lahan hutan tani di Karawang. Timbulnya konflik, kenapa adanya konflik? Karena petani yang mengaku dirinya udah sekian puluh tahun, tapi dia meninggalkan selama ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Dia berdasarkan hanya surat, dulu pernah bikin surat. Setelah bikin surat dia pergi. Sekarang udah bagus, ada program ini, dia mendengar, datang lagi, dan dia mendaftar kepada salah satu ketua kelompok. Diakomodir oleh mereka. Tapi begitu diverifikasi dengan KLHK, dia dibarengkan dengan karena dasarnya dia punya surat tersebut. Tapi yang datang ke sini itu kelompok yang datang ke sini petani itu yang sekarang lagi menggarap. Jadi akhirnya di situ ada konflik. Jadi mereka mengadu kepada kami yang minta adanya keadilan. Meminta jadi yang diinginkan mereka itu adalah yang menggaraplah yang punya hak. Jangan hanya catatan aja karena ini bukan SHM, ini tanah negara. Tapi tetap KLHK itu nanti bahasanya begitu Pak. Akhirnya kan dia tidak ada apa, tidak ada keputusan harus bagaimana saya. Akhirnya silakan Bapak datang kepada kantor kami yaitu kantor Laskar NKRI gitu Pak. Barangkali ada solusi menurut saya gitu. Di sini kan suatu ada solusi. Apakah kita akan mengajukan nanti ke pihak kementerian? Harus seperti apa kita? Ya kita tetap akan bersurat nanti setelah adanya rapat ini. Nanti di notiran rapat kan mungkin nanti kita akan ajukan ke kementerian. Bahkan mungkin akan sedikit nanti ada pembicaraan dengan masalah SKIP APS. Soalnya kan ini sebelum ada program ini tahun 2017 sudah diturunkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu adalah SKIP APS yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Nah, sekarang itu masyarakat tuh lagi enjoy, lagi enak menikmati SK tersebut, Pak. Itu turun-turun ada SK sekarang mau turun lagi itu ke HDPK. Gitu. Jadi KHDPK ini kalau menurut kami itu adalah menimbulkan konflik baru, Pak. Jadi dengan kehadiran mereka ke sini mudah-mudahan nanti bisa ada titik temu, mungkin kami akan berbicara dengan KLHK. Nanti diatur waktunya kami akan berangkat ke sana Pak mengenai pengaduan mereka supaya hak mereka jangan dihilangkan. Begitu Pak. Pak tadi disebutkan Pak itu ada apa namanya kelompok Pak. Kelompok apa sih Pak? Kelompok namanya kelompok apa tuh? Yang 3 kelompok itu. Oh itu kelompok tani Pak. Jadi di hutan Kuta Tandingan yang tergabung di SKIP apa itu ada kelompok tani. Yang sekarang berdiri ada 3 kelompok. Masing-masing punya ego masing-masing. Jadi sekarang juga dia tidak bersatu Pak tidak. Kelompok A, saya nggak usah sebutkan satu-satu lah. Mungkin tadi pihak kementerian tahu. Anggap aja ABCD. Itu tidak bisa menyatu Pak dengan egonya masing-masing. Bahkan salah satu kelompok itu mengakomodir itu surat dari LMDH yang telah lalu. Dari surat LMDH, keterangan SKD lah ya. SKD dari LMDH itu dari tahun 2000, ada tahun 1997. Itu diakomodir oleh mereka, oleh salah satu kelompok. Yang sekarang terjadi konflik itu karena dia mengakui bahwa saya memiliki surat, yaitu surat dari LMDH. Sedangkan surat LMDH tahun 2017 itu sudah dipatahkan dengan IPHPS yang keluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan oleh Pak Jokowi di waktu di Muara Gembong, Pak. Tapi dia tidak mengerti. Anggap aja ini punya saya, sedangkan ini tanah negara. Tanah garapan itu adalah yang punyanya yang menggarap. Bukan berarti punya surat berhak sekian puluh tahun, ratus tahun, tidaklah. Gitu, Pak. Jadi 3 kelompok itu kelompok tani. Itu yang dibagi terbagi 3 kelompok.
Tapi ya nggak tahu juga sih tujuannya apa saya. Sampai ada 3 kelompok ini apa tujuannya. Kalau kami gini aja, sebagai LSM NKRI, sebagai social control, kita tetap memantau. Karena apa? Kita ini mitra dari pemerintahan gitu Pak. Tetap akan kita pantau sampai selesai. Bahkan kasus ini, kami akan nanti layangkan ke pihak kementerian kehadiran KHDPK ini mengakibatkan konflik antara penggarap baru dan yang mengaku dia pernah menggarap. Itu nanti akan saya sampaikan ke pihak KLH, gitu Pak. Terus harapan mereka sendiri kepada pihak NKRI seperti apa nih Pak? Harapan dari mana? Harapan masyarakat tani ini sendiri. Oh, harapannya bahwa kami bisa menengahi dan bisa memberikan keadilan kepada masyarakat yang hutan ya dikatakan masyarakat tidak mampu ya, masyarakat miskin. Jangan sampai kan gini Pak. Masyarakat yang punya surat itu bukan miskin amat sih, orang Jakarta kebanyakan. Datang ke sini aja pakai mobil Pak. Orang Jakarta datang ini pakai mobil, melihat, memantau, balik lagi. Gitu, bukan orang yang benar-benar yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Yang menerima bantuan dari negara itu adalah orang miskin, bukan. Mereka itu orang-orang yang dikatakan yang punya mobil lah. Namanya punya mobil berarti bukan orang miskin gitu Pak. Ya, jadi yang diharapkan mereka bahwa kami ini bisa menengahi, bisa membawa kasus ini kepada KLHK. Kalau bisa program KHDPK ini dibatalkan, dasarnya itu menjadi bahan konflik baru buat petani. Jadi merasa terganggu adanya ada program KHDPK itu Pak. Pak Kadip Humas sendiri bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya, mungkin udah masuk ke sosial kontrol ya, tentang mengenai konflik yang akan terjadi nanti. Itu sangat-sangat tidak kita inginkan. Karena apa? Karena Laskar NKRI sebagai jembatan harus bisa menenggarai, harus bisa sampai ke titik apa yang dikatakan sama masyarakat yang penggarap pertama. Itu semua mungkin kita lakukan dengan persuasif, dengan cara-cara yang elegan, sehingga menimbulkan tidak ada konflik. Itu Laskar NKRI sebagai sosial kontrol Pak, seperti itu dari Kadip Humas. Mungkin kita lanjut, bukan hari ini kita berbicara, tapi sampai kapanpun kalau memang ini tidak bisa dibenahi, kita akan benahi. Kita sebagai jembatan di sini, sosial kontrol sebagai Laskar NKRI terus dan terus kita akan membereskan masalah ini. Seperti itu mungkin Pak dari Kadip Humas.